Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Abdurrahman Al-Fatih akan Waalaikumsalam. mempresentasikan proposal saya dalam bentuk PPT. Itu tentang kerupuk jengkol. Kerupuk jengkol atau kerupuk jariang adalah salah satu cemilan yang termasuk ke dalam golongan makanan ringan dengan bahan dasar jengkol. Makanan ini memiliki rasa yang renyah dan gurih. Juga dapat dijadikan sebagai lauk untuk teman makan nasi. Bisa juga dimakan dan dipadukan dengan makanan berkuah, misalnya bakso atau soto. Kerupuk jengkol ini lebih enak jika ditambahi sambal lado atau cabai merah. Maka selera makan dijamin akan bertambah. Jengkol termasuk bahan makanan berupa lalap. Dan untuk saat ini, harga jengkol memang lumayan mahal. Harganya hampir sama dengan daging. Banyak jenis makanan yang terbuat dari bahan dasar jengkol, contohnya kerupuk jengkol ini. Produk yang dihasilkan dari kerupuk jengkol adalah kerupuk jengkol yang dijual dengan berbagai variasi. Ada yang dijual mentah dan ada juga dijual digoreng. Untuk yang digoreng, kami memberikan tambahan rasa yang menarik. Adapun variasi rasa produk hasil kerupuk jengkol ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah balado, yang kedua pedas manis, yang ketiga asin. Kemudian ada visi dan misi dari proposal ini, yaitu visinya menciptakan produk makanan yang berkualitas, higienis, banyak disukai dan diminati masyarakat dengan mengedepankan kualitas rasa yang enak dan bervariasi, tampilan yang unik dan menarik, memiliki harga yang terjangkau dan ekonomis, serta selalu memberikan inovasi yang baru. Misi, meningkatkan ketertarikan masyarakat dengan jengkol melalui makanan ringan. Kedua, terus melakukan inovasi-inovasi yang baru pada produk. Yang ketiga, menjaga dan meningkatkan kualitas produk untuk menjaga kepuasan konsumen. Kemudian inilah beberapa varian kerupuk jengkol. Yang pertama ada kerupuk jengkol yang dijual mentah. Yang kedua ada yang udah digoreng dan dalam bentuk rasa original. Yang ketiga juga ada yang balado. Bahannya yaitu bahan bakunya berupa jengkol, tepung tapioka, bawang putih, minyak goreng, garam, penyedap, cabai merah, dan bawang merah. Serta ada juga bahan pelengkapnya, yaitu ember, baskom, wajan, pisau, spatula, kompor gas, 3 kg, cobek lado, pengaduk, telenan, kuali besar, plastik PP bening, plastik PP kecil, dan plastik lengkap. Kemudian ada proses pembuatan. Yang pertama, bersihkan jengkol terlebih dahulu. Setelah itu rendam selama 20 menit di dalam air. Jika sudah lewat 20 menit, nanti airnya, lalu rendam lagi selama 20 menit. Proses ini dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu baru angkat jengkol. Yang kedua, kemudian rebus jengkol bersama tambahan garam sampai kulitnya mengelupas. Setelah itu angkat dan tiriskan. Jika kulit sudah terkelupas semua, tumbuk jengkol hingga halus. Kemudian campur jengkol dengan bawang putih yang sudah dihaluskan, tepung tapioka, penyedap rasa dan garam. Yang keempat, campur semua bahan, kemudian uleni adonan kerupuk sampai kalis. Setelah itu, bentuk adonan menjadi memanjang dan bungkus dengan menggunakan plastik atau daun pisang. Yang kelima, adonan kerupuk yang sudah dibungkus lalu dikukus selama 40 menit hingga matang. Setelah itu angkat dan tiriskan. Yang keenam, adonan yang telah matang kemudian diiris tipis-tipis. Setelah itu dijemur hingga kering. Kemudian langkah ketujuh, setelah kerupuk kering maka sudah saatnya untuk dipacking atau digoreng. Siapkan plastik packingan untuk dijual atau untuk digoreng. Siapkan wajan yang sudah diberi minyak yang banyak dengan menggunakan api sedang. Goreng kerupuk hingga matang, lalu angkat dan tiriskan. Tempat penjualannya yaitu pertama, lokasi usaha strategis berdekatan dengan keramaian dan merupakan pusat usaha kuliner di pagi dan malam hari. Tempat penjual kedua, lokasi dekat dengan sekolah-sekolah atau kos-kosan. Yang ketiga, kawasan rekreasi, perumahan, perkantoran, dan kampus. Kemudian ada risiko bisnis dan pengelolaannya. Yang pertama, risiko kerupuk jengkol adalah yang pertama,
keterbatasan waktu dan tenaga produksi. Yang kedua, bau jengkol yang tidak semua orang suka. Yang ketiga, persaingan dengan perusahaan lainnya. Pengelolaannya yaitu mengatur waktu sedemikian rupa, memberikan tambahan rasa dan penambahan bahan agar bau asli jengkol tidak terlalu menyengat. Yang ketiga, membuat inovasi dan cara promosi yang lebih bagus. Kemudian ada bisnis model kanvas yang saya buat, yaitu dengan key partner, yaitu pemilik kebun jengkol, pemilik toko oleh-oleh di Kota Padang, tokoh masyarakat, Gojek, dan pengusaha. Kemudian ada key activities, yaitu perebusan, pemasakan, pengemasan, pemasaran, pengolahan, dan pembentukan adonan. Kemudian ada value proposition, yaitu kemasan plastik, menerima pesanan, halal dan sehat, meningkatkan daya saing produk khas Padang, kerupuk jaring khas Padang sebagai cemilan khas daerah, harga ramah lingkungan. Kemudian customer relationship, yaitu diskon dan program giveaway, penjualan langsung dan reseller. Customer segment, yaitu keluarga, teman, lingkungan sekolah, toko oleh-oleh, dan semua kalangan masyarakat. Kemudian key resource, peralatan membuat kerupuk jengkol, peralatan pengolahan kerupuk jengkol, lahan dan kerjasama untuk budidaya atau sumber jengkol dan bahan bakunya. Kemudian channelnya berupa brosur, acara mingguan, dan media online. Kemudian cost struktur, yaitu biaya pembelian jengkol dari kebun, biaya pengelolaan, pembuatan kerupuk jengkol, peralatan, kemasan dan pemasaran, air, sosialisasi, promosi, dan biaya karyawan. Kemudian revenue stream, yaitu penjualan kerupuk jengkol goreng, penjualan kerupuk jengkol mentah, pengenalan makanan khas Padang kepada masyarakat, kemudian penjualan secara online. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.